Haruskah lo punya Nike Air Force One Mid X Off-White ini? Let's find out. Hello people, Nike dan Off-White baru aja ngerilis Nike Air Force One Mid X Off-White ini pada tanggal 23 Juni 2022 kemarin. Padahal sebelumnya Nike juga ngerilis sepatu Air Force One yang berkolaborasi dengan Off-White dan juga Louis Vuitton. Dan yang kolaborasi kemarin itu kan cakep abis dan materialnya nggak main-main kan. Walaupun harga retailnya di 40 jutaan. Jadi harusnya kita sikat Air Force One Mid X Off-White yang seharga retail 2,8 juta ini sebagai alternatif yang lebih murah. Sebelumnya thank you buat House of Sneakers sudah mau minjemin gua Nike Air Force One Mid X Off-White ini buat kita review. Ya soalnya ini adalah size 12 US atau Europe 46. Jadi buat lo yang kakinya gede ya, cocok banget nih buat lo yang nyari sepatu di atas ukuran 45. Karena banyak banget yang komen di kolom komen, "Bang, ada nggak sepatu ukuran 45?" Tapi lokal ya, lokal gue belum ketemu sih. Sebagai peringatan ulang tahun siluet Air Force One yang ke-40, akhirnya Off-White memilih siluet Air Force One untuk dijadikan bahan kolaborasinya yang terbaru ini. Dan untuk siluet ikonik ini, mereka menggunakan warna hitam dan juga yang putih kayak gini. Dan yang gue akan review adalah yang warna putih ini guys ya. First impression gue sama sepatu ini sebenarnya cukup mixed feeling sih. Kenapa Off-White memilih siluet Air Force One Mid? Dan menurut gue ini kelihatan seperti sepatu yang nggak bisa dipakai buat sehari-hari. Kayak bagusnya dipajang aja gitu, dinikmati sebagai karya seninya Virgil Abloh. Pasti pegang sepatu ini lumayan berat, dan di outsole kelihatan ada spikes yang memberikan kesan kalau sepatu ini tuh dibuat untuk kegiatan outdoor seperti lari atau trekking. Boxnya ini gede banget, ada tulisan Off-White CO Nike yang tulisannya itu ada di dalam batu batanya itu guys. Jadi kayak ada di nut batu batanya ini. Gue sebenarnya nggak ngerti sih konsep box pattern batu bata ini dengan desain sepatunya itu sendiri. Dan ini adalah sepatu rilisan Indonesia karena ada label importirnya kayak gini. Pas boxnya kita disambut sama siluet gambar orang dari bawah gitu ya, dengan logo shoes Nike dan tulisan Off-White kayak gini. Dan dengan dasar berwarna hijau seperti ini guys. Sepatunya dilapisi tisu paper berpattern Off-White kayak gini warna biru. Dan di samping boxnya disematkan tulisan This and Up, artinya adalah bagian bawah ini menghadap ke atas. Yang paling terlihat dari sepatu ini adalah bahan mesh yang cukup tipis dan bertekstur seperti serat kayu. Yang kalau kita lihat ini cukup tembus pandang ya. Jadi kalau misalkan lu nggak pakai kaos kaki, ya kaki lu bakal kelihatan gitu. Di bagian mudguardnya juga dikasih paneling di bagian dalam meshnya. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kena lumpur atau basah, kaki lu sih nggak bakal basah. Tapi mesh di bagian luarnya itu bakal kotor dan juga basah. Jadi kayak gak keduluan sama bahan meshnya ya. Untuk di bagian lace loopnya ini menggunakan bahan suede yang dilapisi dengan neoprene berpola gelombang kayak gini. Dan untuk laces juga menggunakan flat laces kecil warna putih kayak gini, kayak kue tiaw. Lalu disematkan lagi di atasnya laces warna abu-abu kayak gini yang disambungkan ke flywire yang muncul keluar dari bulatan TPU abu-abu yang ada jahitannya kayak gini. Jadi ada 4 bulatan TPU abu-abu yang kayak gini di sepatunya. Jadi untuk bagian laces abu-abunya bisa lu adjust ya dengan lace lock berwarna biru translucent dan juga tombol yang berwarna hijau neon seperti ini. Dan di bagian lateral side dan middle side-nya ada sus bening dengan menggunakan bahan plastik dan juga rubber seperti ini, makanya dia elastis gitu yang dijahit di setiap ujung-ujungnya kayak lo habis disunat. Terus ada sedikit bahan TPU fabric warna orange seperti ini yang dijahit di setiap sisinya. Tapi hanya untuk di bagian lateral side-nya aja. Untuk di bagian middle side-nya ini cuma ada tulisan Off-White for Nike Air Force One Beaverton Oregon USA C 1982. Untuk di bagian tangan juga menggunakan bahan mesh dengan serat kayu gini patternnya dan di bordir tulisan Air warna abu-abu dengan logo swoosh juga di sini. Yang cukup menonjol dari siluet ini adalah bagian strap-nya ini loh guys. Untuk di bagian collarnya ada strap ya yang disecure dengan velcro seperti ini untuk di bagian lateral side-nya. Dan untuk di strap-nya ini sebenarnya menggunakan bahan soft leather putih seperti ini, tapi di bagian luarnya dilapis lagi dengan ripstop yang disambung sampai ke bagian heel counter. Tapi itu untuk di lateral side-nya aja. Untuk bagian middle side-nya cuma sampai di pull tab seperti ini. Pull tab-nya juga lumayan unik karena menggunakan bahan seperti nylon strap, cuma warnanya translucent kayak gini guys. Dan sampai ke bawah gitu. Dan untuk bagian atasnya juga dikasih paneling dengan bahan mesh serat kayu tadi dan di bordir Nike Air seperti ini warna abu-abu. Atau bisa kayak agak kesilveran gitu lah warnanya. Untuk bagian strap-nya ini bisa lo kaitkan begini di velcro-nya dan bisa lo atur sesuai dengan gedenya punya lo. Kaki maksudnya. Heel counter juga dipakein bahan plastik berwarna putih seperti ini. Jadi heel counter yang keras ini bikin struktur sepatunya supaya terjaga siluetnya. Lining sepatu juga menggunakan bahan fabric berwarna abu-abu seperti ini guys. Dan untuk insole-nya warna putih dan ada printan kayak siluet orang tadi yang dari bawah itu. Dan ada tulisan 000 di bagian tengahnya. Nah, midsole-nya untuk bagian depannya sih masih agak normal seperti Air Force One pada umumnya. Dan untuk ke belakangnya dibikin kayak agak wavy begitu. Dan dibikin tekstur melekuk-lekuk di bagian belakangnya sini nih. Dan ini sih unik banget ya, karena biasanya di bagian lateral side
biasanya kan kita cuma bisa lihat tulisan Air aja kan untuk di bagian midsole-nya. Kita nggak bener-bener ngelihat air bubble unitnya di sepatu Air Force One biasa. Cuman untuk di siluet ini, kita dikasih lihat air bubble unit di bagian lateral dari midsole guys. Dan di bagian dalam air bubble unitnya, ini berwarna orange seperti ini nih. Ini sih belum pernah gue lihat sebelumnya ya. Nah, bagian medial set dari midsole ini ya, di tengah-tengahnya tuh kayak dikasih balok yang ada spikes kayak gini nih guys ya. Ini sebenarnya sih gue juga bingung ya, apakah untuk jadi stabilizer. Tapi kalau stabilizer ada spikes kayak gini, ini kan feeling spikesnya kalau diinjek tuh kayak rada ngambang-ngambang gitu ya. Jadi gue bingung nih, ini nge-stabilize tapi kok kayak rada ngambang-ngambang juga. Dan baloknya dikasih 3 warna ya, yaitu biru, pink, dan juga hijau kayak gini. Untuk bagian outsole depannya juga dikasih spikes kayak gini. Dan ini warnanya juga sama ya, biru, pink, dan hijau. Didominasi oleh warna hijau. Spikes-spikesnya sampai ke depan kayak gini. Terus sisa outsole agak normal Air Force One ya, warna abu-abu kayak gini. Kenapa agak normal? Karena di bagian gridnya ini dibikin kayak agak keluar-keluar gitu guys. Jadi ini gue liatnya kesannya kayak multiverse yang tabrakan gitu. Sebenarnya nggak salah sih kalau sepatu ini bisa lebih disebut sebagai karya seni daripada sepatu yang fungsional. Nah, untuk fittingnya tentu aja karena ini ukurannya bukan ukuran gua, ini US 12. Jadi gue nggak bisa jelasin secara maksimal feeling dari sepatu ini. Tapi saat gue pakai, bagian dalamnya sih seperti Air Force One pada umumnya ya. Yang nggak terlalu empuk, tapi yang bikin beda adalah di bagian ankle-nya ini kayak ada yang meluk gitu loh. Karena ini kan sepatu siluetnya Air Force One Mid. Jadi di bagian ankle-nya kayak lebih secure gitu. Apalagi dengan ada strap yang bisa di-adjust kayak gini. Nah, feelingnya lucu lagi karena ada spikes ya. Jadi pas kita mau napakin kaki tuh kayak berasa kayak agak ngambang dulu. Tapi setelah kita udah tubuhin semua beban kita, rasanya seperti kayak pakai Air Force One biasa sih. Yang pasti kalau keseringan dipakai, spikes-nya ini bakal tumpul dan juga aus guys. Jadi emang better menurut gue banyakin dipajang aja deh sepatu kayak gini. So, untuk menjawab pertanyaan di awal, menurut gue sepatu ini sih nggak bisa jadiin alternatif buat Nike Air Force One, Virgil Abloh dengan Louis Vuitton. Karena memang bahasa desainnya pun berbeda. Karena bahan yang digunakan dan juga craftsmanship yang ditawarkan oleh Nike Air Force One LV itu nggak bisa dibandingin dengan sepatu Air Force One Mid Off-White ini. Apalagi ini juga bahannya mesh gitu kan, bukan leather premium yang digunakan di Nike Air Force One LV. Cuman untuk harga retail 2,8 dan harga resell di 4 jutaan, bolehlah kalau misalkan lo beli untuk desainnya. Apalagi kalau misalkan kemarin-kemarin lo sempet ketinggalan siluet kolaborasi Air Force One dengan Off-White lainnya. Segitu ya review dari gua. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan subscribe juga channel Boy Mileno ini. Dan komen juga mau gua review apa lagi. Kalau gitu, see you next video. Stay healthy, stay lucky, people.